Om Swastiastu, Om Anugerah Kartavo Yatu Visvatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta MPAB PCKM HDI Buleleng tahun 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah KM HDI. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ketut Kartayani, saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, sekarang saya sudah memasuki semester kelima. Adapun jabatan saya dalam organisasi KMHDI di PC Buleleng ini, saya menjabat sebagai Kepala Bidang Kaderisasi. Dan untuk kontak, kalian bisa lihat pada slide di belakang. Jika kalian ingin berkenan untuk bertanya sesuatu, kalian bisa kontak saya melalui WA ataupun Telegram. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi. Adapun cakupan materi yang akan saya jelaskan di sejarah KMHDI ini, yaitu ada 5 cakupan materi. Yang pertama yaitu pengantar, kemudian yang kedua yaitu tahapan pembentukan KMHDI, kemudian yang ketiga ada perjalanan awal atau awal perjalanan KMHDI, kemudian yang terakhir itu ada penutup. Penjelasan akan saya mulai dari materi yang pertama, yaitu pengantar KMHDI. Pengantar sejarah KMHDI. Seperti yang disebutkan bahwa orang-orang penguasa sejarah adalah mereka yang mampu mempertanyakan legitimasi penguasa. Ini berarti bahwa masa lampau tidak hanya digunakan untuk oleh penguasa untuk di masa lampau, tetapi juga masa lampau dapat digunakan untuk masa atau berdampak untuk masa sekarang. Sehingga diperlukannya sebuah pengendalian sejarah oleh penguasa. Setidaknya ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan sebuah sejarah. Yang pertama yaitu dengan pemalsuan sejarah. Yang kedua yaitu kebisuan sejarah. Dalam kebisuan sejarah ada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama yaitu prinsip legitimasi, kemudian yang kedua yaitu prinsip kondisi masyarakat, kemudian yang terakhir yaitu prinsip sejarah memalukan. Sejarah merupakan suatu proses berkesinambungan antara para sejarawan dan juga fakta-fakta yang mereka miliki. Suatu dialog yang tanpa berkesudahan antara masa sekarang dan juga masa lampau. Seperti kutipan dari Bapak Soekarno, yaitu jangan melupakan sejarah atau jas merah. Yang patut kita banggakan dan kita teladani untuk tidak melupakan sejarah, termasuk juga sejarah KMHDI. Ada 4 tahap yang dilalui dalam pembentukan KMHDI di masa lampau. Yang pertama yaitu pemunculan ide, kemudian yang kedua yaitu pemantapan ide, yang ketiga persamaan visi, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu Kongres Nasional, pelaksanaan Kongres Nasional Mahasiswa Hindu Indonesia. Ide pertama untuk membentuk sebuah wadah organisasi mahasiswa Hindu seluruh Indonesia itu pada saat forum dan dialog yang dilaksanakan oleh KMHD Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 1991. Nah, pada kesempatan tersebut diusulkan untuk membentuk suatu forum komunikasi yang digunakan untuk membangun sebuah komunikasi bagi mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia. Adapun diusulkan juga bahwa KMHD UGM sebagai fasilitator dalam forum komunikasi tersebut. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa tujuan utama dari dibentuknya forum komunikasi ini yaitu untuk membangun komunikasi antara mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia. Seruan juga ditunjukkan untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang belum memiliki organisasi KMHD di setiap kampus agar segera membuat suatu organisasi untuk mempermudahkan koordinir antar organisasi KMHD di Indonesia, sehingga forum komunikasi ini bisa terbentuk dan tujuan utama yaitu untuk membangun komunikasi bisa terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya forum komunikasi ini tidak berjalan dengan lancar karena banyak kendala-kendala yang ditemui selama
berjalannya forum ini. Tahap kedua yaitu tahap pemantapan ide. Melihat banyak kendala yang ditemui pada saat proses di pemunculan ide, yaitu pembentukan forum komunikasi untuk seluruh mahasiswa Hindu di Indonesia. Banyak sekali kendala yang ditemukan sehingga dilaksanakanlah suatu dialog lanjutan, yaitu pada saat PPKH ITS melaksanakan seminar nasional, yaitu pada tahun 1992. Dialog ini bertujuan untuk membahas bagaimana ide yang sempat muncul pada tahun 1991 itu, bagaimana keberlangsungan ide tersebut untuk kedepannya. Adapun hasil kesepakatan dalam dialog tersebut yaitu diputuskan untuk membuat korwil atau koordinator wilayah terlebih dahulu di masing-masing kota yang memiliki yang ada perguruan tinggi negerinya, sehingga masing-masing perguruan tinggi negeri tersebut yang memiliki KMHD akan menjadi koordinator wilayah di wilayah tersebut. Pertemuan di Bali yaitu Universitas KMHD Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Warmadewa di Denpasar melaksanakan sebuah dialog lanjutan yaitu di Bali, di mana yaitu pada bulan Agustus tahun 1992. Adapun tujuan dari pertemuan ini yaitu untuk membahas mekanisme kerja dan juga biaya operasional Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu Indonesia yang dibentuk sebelumnya. Namun Korwil yang khususnya Korwil dari Malang mengajukan sebuah ide untuk membentuk suatu wadah organisasi yang formal. Yang sebelumnya Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu yang dibentuk itu non formal, namun sekarang Korwil dari wilayah Malang mengeluarkan sebuah ide untuk membentuk suatu wadah mahasiswa Hindu yang berbentuk formal dan nasional. Pro kontra mewarnai dialog di Bali pada saat itu. Sebagian peserta setuju untuk membentuk wadah organisasi yang formal dan nasional karena mereka berpikir bahwa ini merupakan waktunya untuk mahasiswa Hindu tampil di nasional. Namun sebagian peserta yang menolak untuk dibentuknya wadah yang formal dan sekaligus nasional. Mereka menolak dengan alasan bahwa mahasiswa Hindu belum siap untuk tampil di nasional, sehingga dialog tersebut terjadi begitu alot dan cukup lama dan menghasilkan 3 kesepakatan. Adapun 3 keputusan atau kesepakatan yang diambil dalam dialog di Bali yaitu yang pertama, dalam waktu 6 bulan akan diadakan sebuah kongres. Kemudian kesepakatan yang kedua yaitu adapun biaya kongres itu dikeluarkan oleh masing-masing korwil yang ada di Indonesia pada saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu akan dibentuknya sebuah panitia kecil untuk mengatur pelaksanaan kongres nantinya. Kemudian yaitu tahap yang ketiga yaitu tahap penyamaan visi. Dalam tahap penyamaan visi ini terjadi beberapa kali dilaksanakannya suatu pertemuan atau meeting. Yang pertama yaitu Malang Informal Meeting, kemudian yang kedua yaitu Urun Rembuk Nasional, kemudian yang ketiga ada Bali Informal Meeting, kemudian yang terakhir yaitu pertemuan informal Bandung. Nah, masing-masing pertemuan menghasilkan keputusan yang berbeda. Pertemuan yang pertama yaitu Malang Informal Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 1992. Adapun tujuan utama dalam meeting ini yaitu membahas penyamaan visi dan juga persepsi tentang wadah mahasiswa Hindu yang akan dibentuk nantinya, dan juga pembahasan tentang materi kongres nantinya. Adapun kesepakatan penting yang dihasilkan dalam meeting di Malang ini yaitu sebelum dilaksanakan kongres akan diadakan prakongres untuk memantapkan kongres yang akan dilaksanakan nantinya. Adapun pertemuan yang kedua yaitu disebut dengan Urun Rembuk yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember hingga 28 Desember tahun 1992. Dalam Urun Rembuk ini menghasilkan 3 kesepakatan penting. Yang pertama yaitu
pelaksanaan kongres diundur 1 tahun berikutnya, yaitu pada bulan September 1993. Kemudian keputusan yang kedua yaitu tempat kongres masih akan tetap di Bali sesuai kesepakatan sebelumnya. Kemudian kesepakatan yang ketiga yaitu untuk membahas rancangan ADART dan juga GBHO atau garis haluan besar organisasi dan juga program kerja akan dilaksanakan pertemuan lanjutan yang bertempat di Bali juga. Kemudian pertemuan yang ketiga yaitu Bali informal meeting yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada tanggal 8 hingga 10, kemudian tahap kedua yaitu pada tanggal 14 hingga 15 Februari tahun 1993. Nah, dalam meeting ini menghasilkan 5 keputusan penting. Keputusan yang pertama yaitu nama organisasi nasional yang akan dibentuk sebagai wadah mahasiswa Hindu seluruh Indonesia, yaitu KMHDI, di mana KMHDI ini merupakan singkatan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kemudian keputusan yang kedua yaitu akan diadakan pertemuan lanjutan di Bandung sebelum dilaksanakannya kongres. Kemudian yang ketiga yaitu menugaskan Korwil Bali dan juga NTB untuk membuat rancangan program kerja, dan juga Korwil Malang ditugaskan untuk membuat rancangan GBHO yaitu garis besar haluan organisasi. Kemudian hasil keputusan yang keempat yaitu hal-hal yang belum dibahas pada Bali Informal Meeting tersebut akan dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang akan dilaksanakan di Bandung. Kemudian keputusan yang terakhir yaitu masing-masing perguruan tinggi negeri mengirimkan kalender akademiknya untuk bisa mencari waktu yang pas untuk pelaksanaan kongres tersebut. Pertemuan yang terakhir yaitu dalam proses penyamaan visi dalam pembentukan wadah organisasi ini, yaitu pertemuan yang dilakukan di Bandung yang diberi nama Pertemuan Informal Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 April tahun 1993. Adapun 3 keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan ini. Yang pertama yaitu kongres tetap dilaksanakan di Bali, yaitu pada tanggal 1 hingga 4 September tahun 1993 sesuai dengan rencana sebelumnya yang disebutkan pada pertemuan di Bali. Kemudian keputusan kedua yaitu menugaskan seluruh Korwil agar memberikan masukan terkait dengan rancangan garis haluan besar organisasi atau GBHO KMHDI. Kemudian yang terakhir yaitu menugaskan khusus untuk Korwil Jakarta membuat Mars Undiksa. Tahap akhir yaitu dalam pembentukan KMHDI yaitu Kongres Nasional Mahasiswa Hindu Indonesia. Nah, setelah terjadi beberapa kali pertemuan yang cukup panjang dari tahun 1991 hingga tahun 1993 sehingga dicapai kesepakatan yang akan disahkan dalam sebuah kongres nasional ini. Nah, dalam kongres nasional ini ditetapkan bahwa wadah mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia itu bernama KMHDI atau Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kemudian juga dipilihnya 3 pengurus inti untuk mengurus organisasi tersebut, dan juga disahkannya ADART dan juga GBHO yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu awal perjalanan KMHDI. Secara de facto KMHDI sudah lahir yaitu pada tanggal 3 September tahun 1993, yaitu setelah disahkannya ADART pada saat Kongres Nasional yang dilaksanakan di Bali. Namun pada awal kelahiran KMHDI tidak berjalan begitu lancar, masih menemukan beberapa kendala. Salah satunya yaitu kendala yang cukup berarti di KMHDI pusat, di mana ketidaksolidan antara pimpinan pusat karena mereka masih belum bisa memahami tanggung jawab dan wewenang mereka masing-masing. Selain itu, antara pimpinan pusat dan juga pimpinan daerah tidak adanya jembatan untuk melaksanakan
komunikasi sehingga mereka terkesan melaksanakan organisasi secara sendiri-sendiri antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melaksanakan organisasinya secara sendiri-sendiri terkesannya, kemudian pemerintah daerah juga seperti itu, terkesan melaksanakan kerjanya sendiri-sendiri tanpa mereka saling berkomunikasi dan juga berhubungan, padahal mereka sangatlah erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kendala yang dihadapi KMHDI selama ini. Peraturan ini sudah dibentuk sedemikian rupa tidak bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Masih ada juga kendala yang harus dihadapi. Sampai pada puncaknya yaitu KMHDI pada masa itu hampir tidak berjalan sama sekali dan juga mengalami masa-masa krisis. Nah, melihat hal ini, para pendiri dan juga tokoh-tokoh lainnya, pemimpin lainnya berusaha untuk menyelamatkan organisasi ini dengan memajukan pelaksanaan Mahasabu II yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan September di Jakarta, namun karena dilaksanakan di Malang karena melihat kondisi di sana dan juga kader-kader di sana lebih siap untuk melaksanakan Mahasabu. Dan sampai saat ini organisasi KMHDI masih tetap eksis di masyarakat dan semakin berkembang dengan pesat. Dan KMHDI juga semakin menunjukkan aksinya dengan melakukan kerjasama dengan pemerintahan dan juga organisasi-organisasi lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Nah, dalam penutup ini saya akan sedikit menceritakan apa saja sih yang saya dapatkan selama ikut menjadi anggota PCKMHDI Buleleng ini. Mungkin ini bisa memotivasi kalian ya nantinya agar tetap semangat untuk mengikuti kegiatan di PCKMHDI Buleleng ke depannya. Mungkin tidak uang yang saya dapatkan, ya memang tidak uang, namun ini bisa dibilang non material yang sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri. Oke. Yang pertama, dari menambah skill dan wawasan itu sudah pasti, setiap organisasi pasti menawarkan hal tersebut, yaitu skill dan wawasan. Kemudian yang kedua yaitu menambah relasi, ya sudah pasti. Relasi yang saya dapatkan tidak hanya berasal dari Buleleng saja, tetapi juga seluruh wilayah yang ada di Bali, dan juga tidak hanya dari satu kampus, juga berbagai kampus di Bali, dan tidak hanya dari Bali juga. Relasi yang saya dapatkan juga berasal dari seluruh Indonesia dan dari seluruh mahasiswa yang ada di mahasiswa Hindu khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yang saya sangat rasakan yaitu saya sedikit lebih terbuka, lebih paham bahwa kita jangan terlalu kaku gitu. Jika kita ingin mencapai tujuan dan mempunyai suatu cara, kita tidak hanya berpacu pada cara tersebut. Kita bisa menggapai tujuan tersebut dengan cara yang lain, asalkan cara tersebut tetap positif. Hal itu yang saya sangat ya bisa dibilang itu sangat bermanfaat gitu ya. Awalnya yang overthinking dan hanya memikirkan harus dengan cara ini, harus dengan cara ini. Namun setelah berorganisasi dan berproses di KMHDI, jadi saya tahu tidak hanya satu cara untuk mencapai tujuan kita, tetapi juga banyak cara asalkan itu tetap positif. Kemudian selanjutnya itu perubahan pandangan saya tentang masalah yang kita dapatkan. Mungkin setiap masalah yang saya dapatkan selama ini mungkin saya jadikan sebagai beban yang tidak bisa saya selesaikan dengan mudah, namun dengan berorganisasi dan juga berproses juga seperti yang saya bilang sebelumnya, saya jadi menganggap beban itu sebagai sebuah hal yang sebagai challenge saya gitu, challenge yang harus saya selesaikan gitu, bukan sebagai beban tetapi juga bukan sebagai beban lagi tetapi sebagai challenge yang harus saya selesaikan. Nah, belajar juga bahwa setiap ada masalah itu bukan tentang bagaimana kita menyelesaikannya, ya selalu memang tentang penyelesaiannya, ya pembelajaran yang kita dapat dari pembelajaran itu, dan juga hal yang bisa saya sangat pelajari dari sebuah permasalahan yaitu bagaimana sikap kita terhadap permasalahan tersebut.
Apakah kita akan pergi dengan apakah kita pergi dari permasalahan tersebut, atau sifat kita untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan itu. Itu sih, itu saja. Semoga teman-teman bisa benar-benar termotivasi dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Tetap semangat untuk mengikuti tahapan kegiatan MPAB selanjutnya, dan tetap semangat, tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jangan pesan untuk teman-teman, jangan keburu takut nanti tidak lulus atau gimana. Jangan keburu takut, tetap jalani dulu dengan sungguh-sungguh. Nanti kalian pasti akan mendapatkan hasilnya yang baik juga. Pesan terakhir untuk teman-teman calon anggota, saya katakan calon anggota karena kalian masih dalam proses MPAB, jadi belum dilantik, jadi belum resmi menjadi anggota KMHD IPC Buleleng. Tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, dan mari bersama-sama kita berproses di KMHD IPC Buleleng. Kita menempa diri, kita berproses, karena banyak hal yang akan kita dapatkan dari hal itu. Terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Sebelumnya kami juga dari panitia memohon maaf apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkataan atau tindakan yang dilakukan dari kami kepada teman-teman peserta MPAB, dan mohon maaf juga bahwa MPAB kali ini harus dilaksanakan secara daring karena melihat kondisi dan juga kondisi yang pandemi yang masih belum memungkinkan, dan kita juga cukup takut mengambil resiko yang terlalu gitu karena ini mengangkut juga dengan nyawa teman-teman dan juga nyawa kita di panitia. Mohon maaf jadi pembicaranya agak panjang lantur, jadi tetap semangat dan semangat berproses dan menempa diri di organisasi KMHDI PC Buleleng, dan nanti sampai ketemu di kesempatan lainnya yang dimana kita bisa ngobrol bareng, kita bisa berbincang-bincang bareng dan lebih mengakrabkan diri satu sama lain, karena itu salah satu tujuan dari MPAB, yaitu mengakrabkan anggota baru dengan anggota yang lama ya bila di KMHDI. Sekian, terima kasih, semoga kalian bisa memahami materi yang saya jelaskan sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga para Santi. Om Santi Om. Sampai jumpa di kegiatan KMHDI lainnya. Semoga kita bisa bertemu dengan keadaan yang sehat sentosa. Terima kasih.